membahas cerita komedi. Kembali lagi di Sisi Sadar bersama saya Rizka Farah. Bersama saya Sena yang saat ini lagi bertemu dengan hantu botol. Bocah tolol. Bocil kematian. Bocil kematian. Bocil kematian. Anjing tuh, itu istilah dari mana ya? Kenapa ya tiba-tiba ada istilah bocil kematian anjir? Itu dari streamer. Siapa sih namanya? Bersaudara itu loh. Nggak tahu, gue nggak tahu cuk. Ada bocil kematian dia. Dia streamer banyak game pokoknya. Oh gitu. Dia toxic gitu apa sih? Apa gimana sih? Enggak, dia tuh emang menarik penontonnya tuh ya bocil-bocil gitu cuy. Apa ya, relate gitu sama anak-anak kecil gitu. Itu biasanya tuh gini nih, jadi tiri adik-adik gitu. Oh iya gue Iya. paham. Tapi anak-anak zaman sekarang nggak kayak zaman kita dulu bro. Maksudnya tuh pulang sekolah itu main gitu loh. Main bola plastik ya kan. Terus main kasti, seru banget anjir. Iya ya. Main karet, lompat karet. Ya mungkin kalau pendapat gue sendiri ya, itu mungkin anak-anak di daerah udah mulai tergerus sih. Cuman masih ada gitu yang mereka main bola, main volley, main apalah itu bisa, masih ada. Iya sih. Tapi gue dulu kelas 5 SD udah nyoba main Mobile Legends sih, tapi memang Hey, umur antum tuh udah mau 30 loh. belum anjir, belum. Alah, Masih jauh lah. Masih haha hihi. ya lu nungguin apa? Mau ini apa namanya? Melepaskan ketoksikan antum gitu kan. Emang gue setoksik itu. Bangke. Lu toksik aja. Suka ngomong meracau, ngomong enggak, itu hanya tuntutan entertain ya guys ya. yoi. Lu mikir gak sih kalau besok lu ntar podcast ini ya didengerin sama anak lu loh? Ya nggak apa-apa lah. Malu gak sih lu? Kalau itu malu, sumpah. Gue sih malu ya. Tapi nggak apa-apa sih. Siapa tahu ketika kita punya anak nih kan, kita udah sama-sama, lu nikah, gue nikah, kita udah punya anak gitu kan. Siapa tahu podcast ini tuh udah bisa menjadi salah satu sumber penghasilan kita, bro. Amin. Semoga aja lah ya. Jadi ya kan nggak ada yang tahu. kita lihat aja. Seperti biasa kita malam hari ini akan menceritakan tentang sebuah kejadian horor yang pastinya ada di Mencekam. Pastinya. Karena setiap cerita mistis pasti ada celah untuk berkomedi. Oh iya. Biru ya? Bener lah, gue mah. Oh gue salah. Iya. Oke, malam hari ini kita seperti biasa gue akan menceritakan ya. Ini dari salah satu temen gue yang dia punya adik. Dan adiknya itu sepupuan dengan kakeknya bapaknya. Kenapa sih? Kenapa silsilahnya gitu bro? Aneh bener ya. Aneh bener. Enggak, ini ada salah satu anggota TNI. Waduh, anggota TNI, oke. Nih ceritanya nih mungkin agak jarang kita denger sih kayaknya nih ya. Oke, gue langsung aja ya. Jadi kejadiannya itu 2016. Jadi 2016 tuh dia baru diangkat menjadi salah satu anggota TNI yang ada di Jawa Tengah. Oke. Itu di sana waktu itu setelah pelatihan dan lain-lain itu kan, akhirnya kan dia mencari tempat tinggal gitu. Setelah pelatihan setahun kan di asrama kan. Habis itu dia bukan keluar ya, maksudnya disuruh mencari tempat sendiri untuk cari kos lah ibaratnya ya. Oke. Itu di daerah pinggiran pantai. Pinggir pantai bener, pesisir pantai gitu. Ya? Nggak takut hanyut? Enggak, ya kena ombak. Daerahnya pesisir pantai, gue nggak bisa sebutin sih, gitu. Jadi dia cari kosan di sana yang katanya emang banyak banget anggota yang dari TNI itu ngekos di situ, gitu. Jadi ya ibaratnya kayak kos-kosan anak-anak TNI lah di situ. Oke. Nah, habis itu dia cari dapat kosan yang lumayan cukup bersih. Cuman ini adalah bangunan tua gitu. Seperti bangunan di tahun 50-60-an yang rumahnya masih pakai dinding yang cukup tebal. Itu pasti rumah tua tuh biasanya kalau misal
lu pergi ke belakang ya, tembok belakang tuh pasti banyak kerokan. Ya. Kan sering masuk angin bro kalau orang udah tua itu tuh. itu antum yang tiap hari harus dikerokin. Anjing masa tiap hari sih. Ngaco bener. Enggak, gua sih ya. Nah, habis itu dia dapatlah kamar yang cukup luas. Kamarnya 5 meter musuh 5 meter dengan furnitur lengkap. Kamarnya sih nggak ngerasa aneh ya, kayak ya biasa aja gitu. Cuman awal-awal datang emang disambut dengan pemiliknya yang dia memang cukup tua dan pemiliknya ini agak cuek gitu. Ibu-ibu yang cukup cuek. Ibu-ibu yang cukup cuek, oke. Ya, cukup cuek. Terus dikasih tahu untuk tidak membuka pintu. Jadi tuh rumahnya itu emang banyak banget ruangan, kayak kamar dan salah satu pintu itu jangan dibuka. Katanya pintu itu susah untuk dibuka memang. Jadi jangan dibuka dan banyak banget di situ yang apa sih kayak buat gudang lah mungkin katanya. Mungkin pemikirannya gitu. Nyimpen ini buaya mungkin. Enggak dong. Ini burung unta bro, mungkin dia nyimpen burung unta. Kenapa burung unta di dalam rumah? Ya kan dia gemar memelihara hewan-hewan aneh. Ya bisa jadi. Karena si bocah ini kan baru umur berapa sih, lulus SMA ya? Lulus SMA setahun ya, sekitaran berapa ya? 18 tahun kali ya? Iya, 18-19 lah mungkin lah. 18-19 tahun lah ya. Jadi tuh dia agak ya santai aja lah, kayak ya udahlah, kalau nggak boleh dibuka gitu. Cuman suatu hari dia di malam hari itu dia ke belakang gitu. Jadi kamarnya dia itu cukup dalam. Jadi ada ruangan pertama itu kalau masuk adalah ruang tamu. Yang kedua itu adalah ruang. Maksud lu cukup dalam tuh apa anjir? Dia kamarnya di dalam tanah. Jadi kalau lu masuk ke rumah ini, depannya itu kan ruang tamu tuh. Terus ada pintu masuk, itu ada lorong gitu, kayak lorong. Itu kamar. Berarti ya kan? Kamarnya tuh masuk ke dalam ini ya, lorong itu ya. Ya, di ruang setelah ruang tamu tuh ada perempatan, lorong, dan itu adalah ada tukang cang cimen. Nah, lu getok tuh pala cang cimen. Enggak. Jauh. Kenapa cang cimen ada di dalam rumah? Dia ngekos di perempatan. Enggak. Jadi setelah lorong itu ada masuk ke salah satu ruangan lagi. Ya, di situ ada kamar mandi sama gudang yang tadi nggak boleh dibuka, dan tempat meja makan yang cukup luas dan dapur. Oke. Di situ ada kamar mandi yang di situ ada 4 kamar mandi. 4 kamar mandi. Kamar mandi pertama itu mepet banget dengan pintu yang nggak boleh dibuka tadi itu, yang gudang tadi itu. Oke, jadi malam hari kita sebut aja Fajar kali ya, biar enak ya. Aduh, boleh. Gue lupa lagi dari tadi ya. Si Fajar ini tuh masuk ke kamar mandi yang nomor 1, yang notabene itu dekat dengan ruangan tadi itu, ruangan yang tidak boleh dibuka. Pas dia masuk, boker kan dia, boker. Keluar ular. Biasanya digigit ular. Gua tahu jalan ceritanya. Anjing, gue bayangin lagi digigit ular dari bawah. Gilu banget anjir. Lanjut aja terus. Apa keluar apa? Anjir. Iya, ngilu gue anjir. Dari dalam kamar mandi dia ngedengar ada suara wanita lagi bernyanyi. Enggak bernyanyi banget sih, kayak apa ya? Ya bersenandung. Cuman gitu loh. Ya bersenandung. Bersenandung lirih tapi. Terus dia kayak enggak kan di sini hanya cuman cowok-cowok itu aja, sedangkan yang pemilik rumah beda rumah lagi gitu. Ibu kos berarti? Enggak, ibu kosnya kan beda rumah cuy. Oh, oke. Iya, beda rumah. Kayak kok ada suara cewek gitu kan, karena dia ngerasa penasaran gitu kan ya, dia cari gitu, dan ternyata asalnya adalah dari pintu yang dilarang tadi itu. Dia penasaran karena semakin dekat dengan pintu itu semakin jelas pula gitu suara
senandung dari wanita ini. Kemudian dia ngelihat ada di salah satu pintu itu ada celah sedikit gitu ya, yang mengarah ke dalam. Dan ternyata tuh di situ ada lampu yang cukup terang gitu dari dalam ruangan itu. Oke. Dia melihat kayak seperti wanita yang menghadap ke sebuah meja. Mejanya itu menghadap ke sebaliknya ya. Jadi di ujung dia duduk di depan meja itu sambil menyisir rambut. Waduh, Warna rambutnya itu cukup pirang cukup pirang. dengan baju putih Heeh. panjang. Kemudian Fajar ini kan kayak itu siapa gitu kan. Padahal kan ini rumah kosan untuk cowok. Kenapa ini ada cewek satu gitu kan ya. Oke. Otomatis kan si Fajar ini kayak, wah ini siapa ya gitu kan. Habis itu dia ngegedor mbak gitu. Kok ada di dalam, ini kan kosan cowok gitu kan. Karena dia nggak ada jawaban, dia coba ngeliat lagi gitu. Dan pas ngeliat lagi tuh nggak ada itu cewek. Oh, hilang berarti. Hilang. Kemudian dia bingung kan, kok nggak ada gitu. Cari di sudut lain juga nggak ada gitu kan. Terus dia mulai mencium bau yang cukup wangi gitu di sekitaran dia. Bau wangi, dan tiba-tiba dari arah depan pintu itu muncul darah yang asalnya dari bawah pintu itu. Oke. Tuh kayak ada tetesan darah gitu, kayak darah yang ngalir gitu dari bawah pintunya. Waduh. Dia mulai merinding dan kayak, wah ini kayaknya nggak bener nih, ini kayaknya salah sih ini gitu kan. Dia mungkin masih berpikiran positif ya dia di sini nih. Apa? Dia pemikiran positifnya apa emang? Mungkin ada orang yang di dalam yang si Mbak Maya tadi tuh bunuh diri gitu takutnya gitu kan. Ya anjir, itu bukan positif lah bro, itu negatif lah berarti. Iya, maksudnya dia masih berpositif, bukan sosok hantu gitu. Oh, oke. Gitu, bukan ini. Terus akhirnya dia membuka pintu, dan ternyata tuh pintunya nggak dikunci. Truk. Dengan pelan-pelan dia melihat wanita dengan baju putih, dan ternyata itu adalah noni-noni Belanda. Anjir, nyasar tuh noni. Iya, noni-noni Belanda yang dimana dia waktu itu tergantung terbalik. Anjir. Jadi kakinya itu di atas, dan lehernya itu mengucurkan darah karena ada tebasan di lehernya. Waduh. Sontak si Fajar nih berteriak, dan teman-temannya mungkin ngeh gitu kalau si Fajar nih berteriak gitu. Denger bukan ngeh, denger. Iya, benar dengar. Kemudian beberapa orang mulai menghampiri si Fajar. Si Fajar tuh masih shock, masih menjerit gitu, masih kayak wah, kayak gitu kan. Kemudian teman-temannya tuh ngelihat si Fajar tuh ke arah meja yang waktu itu memang tidak ada apa-apa. Oh. Dan di situ tuh bener-bener tempat yang kotor, penuh tumpukan berkas-berkas, iya kan. Kemudian dibangunkanlah si Fajar, dan dia baru sadar bahwa ternyata dia masuk ke dimensi yang lain. Oke. Katanya dia melihat itu tadi gitu. Padahal teman-temannya tidak melihat apapun di situ. Iya, kayak orang halusinasi gitu kan, ngiranya temennya pasti. Benar. Kemudian diteleponlah si ibu kosan tadi. Dia menceritakan itu semua ke bu kosannya tadi. Itu. Nah, pada akhirnya si Fajar tuh akhirnya dia terpaksa untuk keluar dari rumah karena dia sudah membuka pintu yang sebenarnya sudah lama tidak boleh dibuka, karena memang itu adalah tempat salah satu noni-noni Belanda yang dulu katanya pernah dibantai oleh Jepang. Oh, ini ya kayak kisah masa lalu yang masih melekat gitu ya. Benar. Akhirnya apa sih nyebutnya ya? Penjelasannya masuk, terus si Fajarnya akhirnya ya terpaksa harus keluar karena ya dia sudah melihat itu gitu. Dan takutnya nanti kenapa-kenapa, akhirnya dia keluar. Ini cukup mengerikan sih gue ngelihatnya ya. Maksudnya enggak sih, kalau gue sih ngerepotin si Fajar itu ya. Iya sih. Masalahnya gini bos, waktu dia keluar dari boker kan, cerita kan dia boker kan, ngerepotin temennya. Makanya begitu temennya nyampe, kenapa nih anak tolol teriak-teriak, mana belum mencebok gitu kan bau tai. Ngerepotin. Iya gitu.
Sebenarnya gara-gara dia belum ceplok aja sih.